Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Dialog. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sehat dengan konsumsi kurma tiap hari. Dan saya dengan narasumber saya Bapak Suhair dari Lawang Agung, pusat kurma terlengkap oleh haji dan umroh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Sehat ini karena konsumsi kurma ya. Masya Allah. Manfaat kurma sangat baik untuk kesehatan, mulai dari masalah jantung, anemia, gangguan pencernaan, diare, sampai disfungsi seksual. Kurma kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Kurma juga mengandung banyak nutrisi yang dapat membantu meredakan rasa lelah seperti zat besi dan potasium. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimanakah kurma dan manfaatnya. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang Lawang Agung. Kenapa menjadi pusat kurma terlengkap dan sejarahnya bagaimana yang sampai akhirnya tadi dengar-dengar ada 70 buah jenis kurma di Lawang Agung, luar biasa. Monggo silakan Pak Suhair, bisa diceritakan ini sejarah berdirinya Lawang Agung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ika. Kalau boleh sedikit flashback ya tentang Lawang Agung. Alhamdulillah saat ini kita ini ada di generasi kedua ya. Generasi kedua? Jadi dulu ayah dan ibu membangun Lawang Agung. Awalnya itu kita bukan kurma sebenarnya awalnya. Malahan. Dulu kita ini toko kelontong dan juga jual kue. Awalnya? Kue kasa ampel. Oh iya, ya, ampel. Betul. Tahun berapa itu Pak? Itu mulai tahun awal kita buka Lawang Agung sekitar tahun bulan November tahun 57. Wow, saya belum lahir itu. Betul. Jadi karena ayah juga banyak aktivitas di luar, jadi toko ini diserahkan kepada keluarga yang lain. Kue-kue khas ampel ini yang membuat saudara-saudara ayah juga. Jadi dikumpulin, terus kita jual di situ. Selain juga kita jual bahan-bahan toko-toko kelontong pada umumnya ada kayak susu dan sebagainya gitu, permen. Seperti biasa lah. Seperti biasa. Namun pada tahun 80-an itu kita mulai jual kurma juga. Jual kurmanya ini masih tarafnya masih tradisional banget ya. Seperti pada umumnya mungkin pakai kiloan begitu ya Pak? Iya, kita waktu itu taruh di toples dulunya gitu ya. Kita taruh di toples, terus kita kalau ada orang mau beli setelah dicip terus kita nimbangin gitu. Ya seperti biasa lah. Betul. Mulai bergerak ke tadi kenapa kita namanya pusat kurma terlengkap oleh haji. Nah oleh hajinya sekitar tahun 90-an kita mulai. Oh barusan ya, hitungannya berarti. Ada kacang Arab, ada kismis dan sebagainya. Kalau dulu kurma itu nggak selengkap sekarang. Dulu itu mungkin kurma itu ada kurma dari Irak yang model sak-sakan, sekarang udah nggak ada. Iya. Terus yang kedua itu kurmanya model tempatan kaleng gitu ya. Sekarang pun modelnya sudah nggak ada yang model kaleng gitu, sudah datangnya itu. Cuman yang kotak-kotak aja sekarang. Dus-dusan aja sekarang. Dus-dusan aja. Nah mulai tahun 2010 mungkin kita rubah konsep ini karena kita belajar dari hal sebelumnya. Karena kalau pada saat rame menjelang Ramadan kayak seperti sekarang ini, orang kan kebiasaan beli itu bukan hanya untuk konsumsi keluarga tapi buat bagi-bagi juga. Jadi setelah ngicip saya pesan ini, mau yang ini 5 kilo, 10 kilo. Jadi nimbangin manual. Jadi kadang sampai karena buru-buru orang-orang sehingga ada yang terjatuh. Terus terinjak-injak sehingga kalau malam saya kalau lihat ke outlet itu saya bersih-bersih toko kotor gitu. Wah ini alhamdulillah agak rame ini. Iya gitu ya. Jadi saya bersih-bersih. Trackingnya dari lantai tadi berarti. Trackingnya dari lantai. Cuman saya kita dapat suatu hal yang luar biasa bahwa ini kurang baik gitu loh. Kenapa? Karena nanti kesannya kita nggak higienis. Iya betul, tidak higienis. Padahal kurma kita edukasi saat ini tuh bagaimana kurma ini menjadi konsumsi yang menyehatkan. Betul. Jangan sampai malah kurma ini membuat kita jadi sakit. Iya, makanan sehat jadi sakit hanya gara-gara nggak higienis. Dan juga kalau terbuka kayak gitu bisa kayak lalat dan sebagainya, bisa enggak. Makanya itu kita kemas supaya lebih cepat pelayanan juga.
itu kita kemas. Dan lebih cantik loh ini kalau di parcel. Benar nggak betul. sih, Pak? Dulu kita kemasan ini, kalau kita punya brand namanya Multazam ini, kemasannya nggak semacam ini. Ini redesign untuk kemasan kita yang baru. Paling baru. Untuk tahun ini kah? Atau Baru sudah? tahun ini. Baru tahun ini. Enggak, kalau keluarnya kemasannya ini baru tahun ini. Oh. Sebelumnya kemasannya kita buat nggak sepanjang ini. Jadi ini yang lebih super eksklusif lah. Iya, giveaway-nya biar enak, lebih cantik lagi. Betul. Begitu, Jadi ya? kita juga sampaikan bahwa kurma ini mumpung di bulan Ramadan kesempatan kita berlomba untuk berbagi tadi. Dengan cara ini kita misalnya kita siapin kemasan mulai kemasan yang sekilo, kalau yang di Multazam ada yang setengah kilo, bahkan Seperempat ada ya? seperempat ada juga. Nah, kalau ngomongin tentang Lawang Agung dari tahun 57 sampai sekarang kurma 70 kurma nih. Pak, 70 kurma itu kan banyak banget ya. Pasti punya keistimewaan sendiri-sendiri. Betul. Nah, terus kemudian selain jualan kurma untuk menyambut bulan Ramadan, apa sebenarnya makan kurma ini bisa kapan aja sih atau hanya bulan Ramadan aja? Nah, lebih baiknya seperti apa ini? Monggo. Memang kalau saya survei singkat gitu, setiap ketemu orang saya tanya, kapan sih terakhir makan kurma? Rata-rata menjawab 80% itu Ramadan. Termasuk saya. Jujur aja iya. Jadi saya bilang sayang sekali, kenapa? Apakah pernah tahu tentang khasiat-khasiat kurma yang didapatkan dengan kita mengkonsumsinya? Emang apa khasiatnya? Salah satunya saya bilang kurma itu mengenyangkan. Contohnya, kok bisa mengenyangkan? Pada saat kita Ramadan sunahnya berbuka itu dengan kurma. Iya. Yang manisnya ini kurma, bukan manisnya yang lain, bukan kolak dan sebagainya. Manisnya es doger gitu ya. Iya, iya. Manisnya kurma. Kita buka dengan kurma. Pada sore hari itu biasanya kita sering lapar mata kan. Banget. Beli makanan macam-macam, termasuk saya pribadi. Sering kadang-kadang gitu. Wah iya ya. Kalau pas mau buka itu beli macam-macam kue, nggak taunya pada saat buka puasa makan kurma kue tadi, duh kok kenyang ya. Akhirnya nggak jadi. Ada juga teman dia bilang kalau malam itu kalau lapar nggak bisa tidur. Itu saya. Oh gitu juga. Saya banget sayanya. Tapi kalau udah lembur Pak, aduh. Itu yang ada cuman enaknya adalah mie. Betul. Dia bilang kadang mau ngeluarin masakan-masakan macam-macam ribet. Solusinya tadi kayak Mbak Ika bilang mie. Cuma mie pun harus masak air, masuk ini, macam-macam lah. Effortnya adalah. Dia ingat kapan hari ada beli kurma, dia ingat, oh ya waktu itu Zuhair cerita tentang kurma, tak coba. Dia coba makan 3, minum air putih, subhanallah kenyang dia. Baru tidur. Nyenyak, udah langsung di alam mimpi. Nah inilah baru satu itu. Nah edukasi kurma ini yang kita semua orang nggak tahu. Jadi kurma merupakan makanan event, spesial event, yaitu Ramadan. Begitu nggih? Betul. Padahal kurma itu menyehatkan. Betul. Kurma tuh kalau dimakan tiap hari juga nggak masalah. Alhamdulillah. Begitu. Nah, kalau ngomongin Lawang Agung sebagai pusat kurma terlengkap, adakah promo Ramadan ini? Ini yang saya cari kalau mak-mak kayak saya ini kan promo Ramadan. Adakah promo Ramadan untuk spesial event Ramadan ini? Kurmanya? Kalau yang kurma ini Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu promo yang jadi terutama yang punya khasiat khusus kayak kurma ajwa. Ini mulai hari ini, hari apa ini sekarang? Hari Selasa. Rabu, Masya Allah. Rabu ini, ya Allah, nggih Rabu. Lagi tak tes ini. Tanggal berapa sih? 30. Mulai hari Rabu tanggal 30 sampai dengan akhir April kita ada diskon khusus kurma ajwa. 40%. 40% kurma ajwa, langsung aja ke Lawang Agung. Kurma ajwa ini kurma yang luar biasa. Nanti segmen nanti akan kita bahas kenapa luar biasanya. Diskon sampai 40%. Ini efek tanggal tua Pak. Lupa hari sama tanggal. Aduh. Nah, sekarang ini momen dimana penjualan secara online. Apakah Lawang Agung juga memberikan servis jangan jualan offline aja nih, online-nya apa? Nah, itu biasanya kan tinggal klik langsung biasanya. Apakah ada? Ada juga, kita ada di beberapa di marketplace juga. Selain marketplace, kita juga ada CS, customer service di masing-masing outlet. Jadi kalau mau mencari lebih gampangnya buka website kita di www.lawangagung.com. Nanti di bagian bawah itu ada CS masing-masing outlet. Kebetulan kita ada 4 outlet Mbak Ika. Ada di Ampel yang pertama, yang kedua di Gayung Sari dekat Masjid Al-Akbar. Sebelah tetangga. Siap. Yang ketiga itu kita ada di Malang di Jalan Soekarno Hatta. Jalan Soekarno Hatta. Oh baru ya Pak ya?
setahu saya. Kita udah mulai tahun 2016. Iya benar. Seperti udah lama nih nggak ke Malang, tahun 2016. 16. Iya. Yang terakhir kita ada di Sidoarjo, Jalan Mojopahit nomor 11. Oh, oke. Nah, kalau Mojopahit ini sudah jalan 4 tahun ini, Mbak. 4 tahun 4 ini, tahun. jadi jangan khawatir. Nanti itu ada nomor CS-nya masing-masing. Masing-masing ya. Misalnya mau kontak ke CS pun juga bisa. Langsung bisa. Jadi jangan udah lama deh kalau ngomongin kurma langsung aja ke www.lawangagung.com tadi. Betul. Ya. Promo 40% tuh kurma ajwa. Nah, sekarang Pak untuk servis lain selain memudahkan kita tinggal klik, sekarang orang kan males ya pakai jempol. Ada juga, kita ada di sekarang. Shopee juga ada, di Topet juga ada. Nanti tinggal search aja Lawang Agung itu bisa lihat nanti. Produk-produknya mana yang dipesan nanti bisa dipesankan langsung. Semua kurma ada di situ? Ada. Katalognya? Ada. Saya tuh nggak ngerti loh, perasaan saya kurma ya satu itu aja, ternyata enggak. Tadi kita ngobrol sebelum acara, ini kurma ini Mbak, kurma ini, Masya Allah banyak banget, aduh malu saya sama Bapak nih. Nah kalau ngomongin tentang tadi 70 kurma, boleh nggak sih Pak disebutin beberapa saja yang itu jadi top seller atau best seller di Lawang Agung? Nah, oke. Kalau kurma yang terbaik itu nomor 1 dari Saudi. Oh, Saudi. Ya, contohnya dari Saudi itu kurma ajwa. Ya, Kurma best seller Nabi di ya. mana-mana kayaknya. Yang kedua kurma rutop. Yang hijau tadi. Ada rutop macam-macam, ada yang Iya. kuning, ada hijau, ada yang merah. Saya berasa kayak di sini tuh nggak punya pengetahuan gitu kayaknya. Malu saya. Oh ya boleh edukasi Yang nih. ketiga itu kurma sukari. Sukari saya pernah. Nah, ini ya. yang best seller juga. Oke. Yang berikutnya ada kurma Madinah. Ada Madinah sudah Madinah. pernah. Dari Madinah ini kayak jenisnya Mabrum, ada kurma Safawi, ada kurma Sofri. Ya, kayaknya butuh pensil dan kertas untuk tulis berapa kurma ini ya. Tapi masing-masing itu tadi punya keistimewaan masing-masing ya. Secara khusus itu yang kurma ada 2 yang disebutin di hadis Rasulullah SAW. Yang pertama kurma ajwa, Oke. yang kedua kurma rutop. Ya, tapi Pak, setelah tayangan iklan berikut ini kita akan membahas tentang keistimewaan tersebut. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Pak Suhail. Sebelum iklan tadi kita berbicara tentang macam-macam jenis kurma yang ada di Lawang Agung. Secara beliau bilang ada hampir 70 kurma loh. Macam-macam tadi ada yang dari Tunisia, kita ngobrol tadi waktu break, Palestina, bahkan dari Amerika. Jauh juga ya. Setahu saya kalau kurma tuh sudah ada di Arab dan kemarin tuh sempat ada booming juga di Pasuruan. Bener Ya, nggih? betul. Ya. Kalau kurma, ngomongin jenis-jenis kurma, monggo silahkan nih. Ini saya tahunya cuma ajwa, kemudian kurma itu aja sih setahu saya. Sama hijau-hijau itu. Jadi saya sampaikan tadi lebih dari 70 jenis itu berkaitan juga dengan kemasannya ya. Iya. Jadi kalau di outlet Lawang Agung itu ada mulai kemasan selain yang ada di depan ini yang apa namanya produk utama kita. Ada juga yang kemasan-kemasan 2 kilo, Ada, 5 ya. kilo. Ya untuk haji biasanya kan banyak Ya, gitu. 3 kilo. Iya. Yang sukari itu yang ada sukari kordus itu 3 kilo. Ada juga selain 3 kilo, 5 kilo, bahkan yang 10 kilo juga ada. Yang Ya, curah memudahkan. gitu. Biasanya orang-orang kalau belanja itu biasanya selain buat konsumsi juga buat momen untuk Ramadan ini buat sedekah. Betul. Jadi belinya yang curah gitu. Ya, memang ya benar-benar kalau ngomongin beli yang curah sebenarnya rasanya sama saja. Mungkin ini lebih ke paket yang bisa gampang saja tuh giveaway. Betul. Kalau yang ini eksklusif lah, biasanya buat keluarga, buat rekan kerja, rekan kantor, tetangga giveaway dekat banget gitu. itu. Betul. Lebaran parcel langsung aja ke Lawang Agung dengan model yang cantik ini bisa lebih mempercantik lebaran Anda. Waduh, keistimewaan kurma ini. Tadi jenengan bilang kan, kalau ajwa itu bisa ini, kalau itu monggo silakan, mungkin ini edukasi. Saya pun orang awam ya, setahu saya makan kurma ya sudah makan saja karena memang mengikuti hadis Rasulullah. Tapi ternyata di balik itu selain tadi saya jelaskan tentang kesehatan, ada ada makan 7 kurma ajwa. Nah itu mungkin bisa di-sharing ini. Ini menarik menurut saya. Jadi sebelum ke sana Mbak Ika, biasanya umum kalau saya ketemu saya mesti tanya itu, kapan terakhir makan kurma? Ya, tadi saya dapat pertanyaan itu. Masya Allah. Hampir dikatakan 80% pemirsa mungkin juga merasakan itu juga. Ramadan, Lebaran. 80% makan kurma itu hanya Ramadan aja. Iya benar. Kenapa saya tanya? Ya kurma sama aja ya Mas ya. Oke, berarti ini ada tugas saya untuk mengedukasi. Ternyata
banyak masih belum jelas tentang jenis-jenisnya kurma. Tapi kalau Hmm. sudah biasa mengkonsumsi kurma, maka lama-kelamaan pasti bisa membedakan. Bahkan kalau customer datang itu biasanya tanya, saya cari kurma yang titik-titik. Langsung gitu ya, Iya. jenis ini gitu ya. Enggak, Karena mungkin karena mungkin dia sebelumnya misalnya saya pernah makan kurma, rasanya misalnya atau bentuknya itu ada tangkainya mas. Mm-mm. Oh kalau ada tangkai itu biasanya kurma jenis dari Tunisia, kurma dari jenis Algerian atau Aljazair itu yang pakai tangkai. Atau mas yang bentuknya hitam ada serat-seratnya, oh itu ajwa. Ajwa, Nah oke. makanya itu kita di Lawang Agung selalu mengedukasi itu, sehingga orang yang asalnya nggak tahu Akhirnya jadi tahu. tahu Jadi cuman gitu. bukan cuman beli doang begitu nggih, Pak, Betul, jadi- tapi ada edukasi tentang kurma gitu ya. Ha-ha. Masing-masing kurma begini begitu. nih. Beda-beda, kadang setiap customer pun juga punya taste yang berbeda. Saya suka kurmanya yang manis, saya suka kurmanya yang ya manisnya sedang aja. Iya. Saya suka kurmanya yang basah, saya suka kurma yang kering. Secara tekstur juga ada yang agak keras, yang empuk. Iya, Nah, ada kan yang beda-beda. lembek gitu, Nah, ada itu itu. kadang kalau datang ke Lawang Agung, biasanya kita tanya, Mm-mm. sukanya kurma yang seperti apa? Oh. Baru kita nanti mengarahkan. Bahkan kalau di outlet itu, kalau yang buat sedekah biasanya kan ditanya, kurmanya untuk sedekah saya mau ngasihin kurma jenis apa ya? Kira-kira isinya berapa banyak? Oh, iya iya. Kan iya, biasanya iya. kan kalau bagi takjil gitu Iya, ya. biasanya 33 atau 55 Nah, gitu kalau biasanya. satu dus ini kira-kira isinya berapa? Mm-mm. Nah, kita sudah berikan estimasi kurang lebihnya lebihnya berapa begitu. gitu. Oh, itu sampai sekonkret itu lah aku ngasih tahu ya. Betul. Jangan-jangan waktu masukin itu Mbak? Enggak ya? Ya, kita sampling, ambil sekilo, kita hitungin satu-satu. Oh iya iya iya. Caranya iya. gitu. Nah, baru Oh, nanti ada kita tips kurang sendiri lebih itu, trik sendiri jadi gitu. saya mau sodako khawatir Kurang buat gitu. buat takjil itu nanti jamaahnya berapa banyak. Hmm. Karena jamaah saya kurang lebih 300. Nah, nanti kan gitu. Untuk berapa hari? Untuk 1 bulan berarti 30 kali 300 tahu ketemu 30 kali 300 kali 3. Iya. Kan ketemu jumlah butirnya. Iya, Nah, betul. baru habis itu dibagi. Masya Butuh kurma Allah. yang apa nanti? Itulah ya. Saya mau beli-beli aja Pak. Beli-beli aja nggak pernah nanya ribet seperti itu. Tapi nggak loh, keren loh. Ini informasi seperti ini sampai sedetail itu Lawang Agung memberikan sosialisasi begitu nih, Betul. edukasi. Nah, kalau untuk perbedaan sebenarnya, saya kan tadi bilang, saya baru tahu loh ada kurma di Amerika begitu. Dan dengan bilang ada kurma di Arab dan bahkan ada kurma di Pasuruan. Setahu Oke. saya ya ada kebun kurma. Pernah ke sana saya. Iya, saya pernah ke sana dan makan juga. Beda taste-nya. Apakah perbedaan sebenarnya perbedaan antara kurma di Timur Tengah sonono di Amerika dan Indonesia? Apa sebenarnya perbedaannya? Kalau perbedaan, kalau yang di Amerika itu mungkin kurmanya sudah di apa ya? Bibitnya memang dari Timur Tengah, aslinya semua bibit dari Timur Tengah. Kurma adanya di Iya, sana. iya, ada di sana. Baik ada kurma di Thailand pun mungkin ada itu bibitnya juga dari sana. Dari sana, Jadi iya. dia mengembangkan. Jadi kalau lihat di Thailand itu udah berhasil mereka membuat kurma juga. Kenapa di Pasuruan juga ini kan hadisnya Rasul, kalau besok ini kiamat di tanganmu ada 1 biji kurma, tanamlah. Oke. Iya, kita suruh nanam. Jadi kan kurma ini masya Allah untuk kita terus apa Merinding ya? loh saya, merinding. Iya ya. Untuk sampai sedetil itu Rasulullah mengingatkan kita. Makanya itu kalau bedanya yang saya ketahui ya Mbak, sementara ini beda ke antara di Timur Tengah dengan di sini itu ya tentang kelembapannya. Iklim pasti. Pasti Iklimnya. iklim. Ya. Jadi saya pernah dulu ditanyain sama zaman kuliah dulu. Emang kurma bisa ditanam di sini? Bisa, tumbuh bisa. Karena di outlet yang di Gayungsari kita sudah ada percontohannya gitu ya. Tapi untuk matangnya ini kita susah karena panasnya Kurang. kurang. Padahal Surabaya panas banget Pak. Nah panasnya tapi di sini lembab, di sana kering. Oh iya, benar. Kering dan abnormal kadang panasnya sampai melebihi yang memang kering Betul. banget di kulit gitu. Kalau kita pas umroh aja kita merasakan kan. Betul. Kalau pas kondisi panas itu kita kondisi badan kita semacam apa? Iya, Ya, keringnya beda. Keringnya gitu. beda gitu. Namun ini yang subhanallah yang membedakan. Kan Rasulullah itu kalau berbuka paling utama yang dicari kurma rutop atau kurma muda.
Ya, yang tadi saya bilang warna hijau, yang Ada warna hijau, kuning ya, ya. rata-rata kuning yang banyak ya. Namun kalau rutop nggak ada, baru beliau mengkonsumsi tamer atau kurma yang kering. Oh, yang Ini- kayak kismis. Model kayak kismis. Ini semua ini termasuk tamer jenisnya. Oh, tamer. Atau kurma kering. Keringnya karena apa? Begitu jadi rutop di Timur Tengah itu ada satu musim itu yang panas banget. Hawa angin panasnya ini yang membuat kurma-kurma yang rutop dia masih muda Jatuh. bukan jatuh, membuat dia kering. Oke, I see. Ya. Ini informasi bagus loh. Ya, kurma Nah, rutop. dari situ itu memang ketahanannya kalau kurma-kurma jenis ini jauh lebih tahan dibandingkan yang rutop. Makanya itu dari khasiat kurma yang pertama tadi mengenyangkan, tadi Ya, sudah saya sebutin. mengenyangkan. Kedua, nutrisinya lengkap. Betul. Yang ketiga ini daya tahan simpan buah kurma dibanding dengan buah yang lain jauh lebih lama buah kurma. Ya, saya mengiyakan itu. Yang keempat ini yang paling penting, Mbak, penuh keberkahan di dalamnya. Contohnya berkahnya apa emang? Satu, yang gampang, kita kan dekat Ramadan nih. Nggih. Kalau kita bersedekah memberi takjil 1 butir buah kurma, iya, kita 1 mendapatkan pahala. Misalnya jenengan puasa, saya kasih kurma, sampean konsumsi, saya juga dapat pahala yang jenengan dapat. Oh, Allahu Akbar. Saya baru tahu informasi, bukan baru tahu ya. Ini mendengarnya tuh kayak adem gitu. Berarti bukan hanya ya kita ikutin Rasulullah pasti. Betul. Tapi informasi ini sebaiknya menjadikan kita lebih sering-sering deh konsumsi kurma. Betul. Gitu nggih? Satu itu keberkahan, yang Nggih, kedua keberkahan. banyak khasiat-khasiatnya tadi yang belum saya sampaikan tadi ya. Khasiatnya yang tadi Mbak Ika sampaikan 7 butir. Iya. Kalau di hadis Rasulullah yang khusus itu diceritakan menyampaikan tentang kurma ajwa. Barang siapa mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa di pagi hari, insya Allah sampai dengan sore hari dia akan terlindung dari 2 macam hal. Yang pertama racun, yang kedua sihir. 1 racun, 2 sihir, 3 gibahan tetangga mungkin. Masuk itu. Sekarang ngetren banget selain sihir ya. Berarti kalau ngomongin makan kurma ajwa. Nah, kurma ajwa ini kan banyak tembakan biasanya gitu. Kayak ngomongin tembakan KW lah ya. Karena Oke. suka bilang, ini kurma ajwa asli. Yang membedakan apa sih, Pak? Boleh saya lihat produknya? Monggo Nah, silahkan. ini tadi dari, kalau kita kan di produknya Monggo, apa silahkan. namanya, sebelum saya bahas tentang ajuannya, ini brand kita di Outlet itu Multazam. Kenapa itu? Kita selain cantik untuk kita buat hadiah, Gift. yang kedua kita jaga segi kehigienisan, itu kita vakum juga. Jadi untuk higienis. supaya masalah higienis ini kita perhatikan. Nah, kalau ciri khususnya ajwa, mungkin Mbak Ika bisa lihat, mungkin nanti bisa ditunjukkan. Di zoom ya. Ya, ini satu ajwa itu hitam, nggak ada ajwa coklat, nggak ada. Ya. Pasti tahu. hitam. Pasti hitam. Yang kedua, ajwa yang asli itu ada kayak serat-seratnya ini, Mbak Ika. Iya, benar. Bisa dilihat nggak? Nanti situ? kita zoom. Nanti kita Siap. zoom. Nah, ini ada serat-seratnya. Ini yang menandakan ini kurma ajwa. Oke, berarti bukan berarti kurma hitam itu ajwa. Betul nggih? Tapi harus ada Betul. serat-seratnya begitu ya. Jadi ada satu jenis kurma dari Uni Emirat Arab namanya kurma lulu. Ya, itu Dia pernah dengar saya. kecil-kecil juga, bulat-bulat, Kecil-kecil. hitam. Hampir kayak anggur. Ya, Hmm. hitam. Kalau orang nggak tahu ini ajwa, padahal bukan. Nah, itu. Nah, ciri khususnya itu sama-sama hitam, cuma ajwa ada serat-seratnya tadi itu yang saya tunjuk. Dan ada di Lawang Agung, lagi promo 40%. Nah, betul. Tuh. Berarti kalau ngomongin tentang kurma ajwa adalah ada serat-seratnya. Tidak semua kurma hitam itu ajwa. Betul. Syaratnya adalah harus ada serat-serat. Kembali lagi bersama saya Ika di Aula Dialog ngomongin tentang kurma tadi. Sehat dengan konsumsi kurma tiap hari. Jadi bukan karena event Ramadan saja konsumsi kurma. Beliau Pak Zuhair bilang tiap hari lo bagus. Bahkan 7 butir kurma di saat pagi hari kita konsumsi mencegah 2 hal. Racun dan sihir. Untuk Tambah kurma 1. ajwa? Iya. Khusus ajwa? Iya. Khusus kurma ajwa. Saya tambahin 1 Pak, gibah tetangga tadi bilangnya. Nah, kalau tadi sebelum iklan saya nanya nih, katanya bukan katanya, informasinya adalah kurma meningkatkan imun selain penyakit, ya menghindarkan Betul. penyakit. Kenapa Pak? Kok bisa meningkatkan imun ini? Kandungan apa yang menyebabkan bisa menaikkan imun? Jadi yang seperti yang tadi khasiat kurma kan?
di kurma sendiri itu vitaminnya lengkap, Iya. mineralnya lengkap, zat besinya terutama. Betul. Yang mungkin pemirsa suka juga menyaksikan Ustadz Zaidul Akbar itu sering membahas kurma ini kandungan zat besinya tinggi. Biasanya dikombin dengan mengkonsumsi bisa dengan jeruk, bisa dengan semangka atau mentimun. Ini yang Rasulullah juga ajarin gitu ya. Selain itu juga masalah tentang imun ini tadi, pengalaman waktu saat COVID kemarin. Ya, kemarin tuh. Saya itu banyak mengedukasi masyarakat Muslim khususnya di Surabaya dan sekitarnya, jangan ragu untuk terus mengkonsumsi kurma. Ini filter kita terdepan. Kurma ini harus kita konsumsi setiap hari. Kenapa? Rasulullah bahkan menyampaikan rumah yang di dalamnya nggak ada buah kurmanya kayak rumahnya orang fakir. Naudzubillah min dalik. Iya kah, Masya Allah. Itu saya pernah baca hadis, subhanallah. Kenapa? Meskipun sekaya apapun di rumahmu nggak ada kurma, kamu kayak orang nggak fakir. Makanya itu kadang kalau kita lapar aja, konsumsi yang paling cepat mengenyangkan apa? Kurma. Bahkan saat berperang dulu zaman Rasulullah Paling itu praktis kali paling ya. praktis mungkin bekalnya itu juga kurma itu. Oh iya, ini dia. Kalau masalah imun, selain tadi itu pengalaman COVID kemarin itu luar biasa. Banyak orang yang selain berburu kurma juga hal-hal lain yang ada di outlet itu kita siapkan kayak madu, Ya, ada madu. Habatus sauda, herbal-herbalan juga, habatus sauda dan sebagainya itu. Malah alhamdulillah penjualan juga semakin meningkat gitu. Kita terus edukasi agar apa? Harapan saya satu, muslimin sehat semua. Iya. Kalau sehat, ibadahnya lancar, Betul. pekerjaan lancar. Betul. Tapi kalau udah sakit, dua-duanya ini terhambat. Iya betul, betul benar emang iya. Waktu kapan hari itu ngeliat COVID tuh, ya memang sih kita konsumsi rempah ya. Ternyata hal yang simpel adalah kalau misalnya kita makan kurma tiap hari, secara nggak langsung sudah menaikkan imun dengan sendirinya. Betul. Begitu nggih? Iya. Berarti jangan karena event doang, event Ramadan dan juga karena COVID, tapi karena biar imun ini kan tiap hari dibangunnya, begitu Betul. nggih. Nah, ngomongin tadi sebelum iklan, saya ngomongin tentang kurma yang warna hijau Pak, kurma yang warna kuning, atau kurma rooftop tadi. Rooftop. Nah, monggo dijelaskan kurma yang rooftop ini pripun kok sampai menjadi apa ya, kesenangannya Rasulullah bahkan mungkin ini. Iya betul. Jadi Rasulullah itu kalau saat berbuka puasa, yang pertama dicari untuk dikonsumsi kurma rooftop. Nah, Namun rooftop ini istilahnya kurma basah. Kalau nggak ada kurma rooftop, beliau baru mencari tamer atau kurma kering. seperti ini. Jenis-jenis semua ini termasuk kurma jenis tamer ya, kurma kering ya. Nah, rooftop itu yang pada mungkin pemirsa sering tahu, ada yang warnanya kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Iya. Kalau tentang khasiat sebenarnya disampaikan, diwahyukan Allah di Al-Qur'an itu kisah tentang Siti Maryam saat setelah melahirkan Nabi Isa, beliau kelelahan bersandar di pohon kurma, dengan bermunajat beliau minta petunjuk untuk dirinya agar cepat pulih. Bagaimana diperintahkan untuk menggetarkan pohon kurma yang disandarinya sehingga jatuh buah kurma yang masih muda ini. Jadi dengan konsumsi itu yang kita dapat itibar pelajaran baik itu, kurma rooftop ini untuk orang pasca melahirkan lebih cepat pemulihan badan. Ya, karena rahimnya tadi kan ya. Ya, jadi selain pendarahannya, rahimnya nifas itu, dan juga rahim ini lebih cepat kembali ke posisi semula. Yang kedua juga pada saat hamil ini juga banyak saya customer ini, saya kandungan lemah. Saya suka konsumsi kurma rooftop ini, alhamdulillah dokternya juga sampai tanya-tanya, kira-kira kamu makan apa sih? Kok prediksi saya kamu itu lemah gitu, susah untuk dipertahankan gini. Tapi ya saya rutin coba ikhtiar dengan kurma rooftop ini. Kurma rooftop lagi, oke. Ada juga customer juga belanja, saya mau cari kurma rooftop. Saya kan iseng orangnya, sering tanya gitu ya. Iya. Kenapa? Saya ingin berbagi pengalaman baik dari customer kepada customer lainnya. Karena ini informasi yang baik loh, kenapa tidak? Betul, makanya itu saya sampaikan, saya tanya. Ternyata ikhtiar saya kepingin punya keturunan.
saya juga sambil sampaikan ke beliau, selain konsumsi kurma rutop, yang kedua yang pernah saya dengar pengajian juga, perbanyak istighfar. Istighfar. Iya, suami Oke. istri. Yang ketiga juga mandi hujan. Hujan-hujan? Hujan-hujan. Oh. Ada ini kan cerita-cerita customer yang saya kumpulkan gitu. Iya, Kenapa? iya. Bumi ini kan tanah. Iya. Sama Allah Ta'ala diturunkan hujan sehingga Hujan tuh barokah. penuh berkah, sehingga bumi ini yang asalnya tanah yang tandus tumbuh. Jadi subur. Dan manusia asalnya dari Tanah. tanah. Maka dari itu, Oh iya. dan bahkan orang-orang yang punya masalah dengan hal-hal yang tidak tampak di mata, Iya. yang kemasukan makhluk-makhluk yang lain, itu kan salah satunya disuruh hujan-hujan, Mbak. Iya, Itu baru tahu bisa- saya ini hujan-hujan. Ya. Iya, suruh hujan-hujan. Kenapa? Keberkahan Allah Ta'ala Iya, langsung betul. turunkan gitu. Kita tuh kalau ada juga hadis kan ketika hujan kita harus memanjatkan doa. Doa Allahumma shayban Allahumma nafi'an. sholli nafi'an. Karena memang hujan ini jangan tiba-tiba gara-gara jemuran aja. Hujan lagi gitu udah nggak boleh. betul. Padahal hujan tuh barokah dari Gusti Barokah. Allah, ngoten nggih. Makanya itu yang kait-kaitkannya, makanya kurma dengan hal-hal ini, hal-hal baik yang customer sampaikan ke saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya pemirsa yang misalnya belum punya momongan, Allah Ta'ala kasih kemudahan. ikhtiar, namanya Betul. ikhtiar. Kita kalau ikhtiar tuh Allah memberikan izin kemana saja asalkan halal, begitu Betul, nggih. betul. Tadi konsumsi rutop begitu untuk cepat segera dapat momongan karena dari seginya tadi makan rutop. Tadi apa lagi Pak? Kemudian istighfar banyak-banyak untuk suami istri. Ketiga mandi hujan. Saya tambahin Pak untuk momongan, punya suami atau pasangan. Gimana bisa hamil kalau nggak punya pasangan? Ya apa sih bahasanya, ya aneh-aneh aja. Nah, kalau berarti saya boleh bilang nggak mengkonsumsi kurma dalam keadaan perut kosong? Boleh? Boleh lah. Gak ada masalah ya? Lah kita Iya. buka puasa Buka puasa perut kosong. Iya, 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 iya. malah yang terbaik kalau perut kosong beri kurma. Malahan. Iya, Sama karena air anget-anget gitu. kandungan kurma manisnya itu membuat lambung kita nyaman. Ya, karena tadi mungkin kandungan-kandungan dari zat besinya juga, Iya, mineral, protein, vitamin, vitamin betul. yang ada itu sudah lengkap Iya, gitu. jangan dikasih Akhirnya- kolak tapi. Kalau saya pertama kali itu biasanya es, waduh kalau ada es kenyang, itu penyakit kayak ngeliatnya. Betul. Berarti juga gara-gara Ramadan aja makan kurma. No, jangan. Berarti kalau ngomongin kurma, waktu yang tepat untuk mengonsumsi kurma, apakah hanya pagi hari atau saat buka puasa? Ini pada saat puasa apa? Ya monggo, untuk puasa mungkin buka puasa Kalau nih, sahur. kalau ada yang saya pelajarin juga, kalau di tuntunan memang sunnahnya itu saat buka puasa. Nggih, nggih, nggih. Namun juga saya dan juga beberapa customer juga, saya pun kalau sahur itu malah jarang makan, Mas. Oh iya. Terus apa? Ya saya bangun sahur yang saya konsumsi cuma kurma. Alhamdulillah sepanjang hari kenyang saya malahan. Berapa kurma kah? Adakah tips berapa kurma yang bisa kita makan? Biasanya ya kalau nggak 3, 5, 7 terserah. Ganjil pokoknya Ganjil, gitu. kebanyakan ganjil. Ngikutin sunnahnya Rasul. Itu kan sunnahnya kan memang sukanya ganjil Iya. makan gitu ya. Karena saya tipikal yang memang tidak sahur juga, Pak. Saya tipikal orang yang sahur tuh buat saya tuh aneh. Makanan jam segitu masuk itu lebih baik minum aja sudah gitu. Berarti Iya, lebih baik tapi dengan tetap teman kurma untuk ya. sahur ini bukan masalah aneh nggak aneh, Mbak Ika. Jadi yang sahur ini kita sunnahnya memang harus bangun. Iya sih, bangun pasti Bangun. ya. Cuma nyiapin kalau makannya segala- yang iya, aneh. makan yang aneh Oke. ini Kak Mungkin saya. bisa diganti sama kurma tadi, Iya, Mbak Ika. kayaknya pengalaman ini baru ketemu Pak Suhair, makan kurma nih. Dan datang beliau langsung nanya, kapan terakhir makan kurma? Kayak diinvestigasi. Pak lupa saya kayak Ramadan kayak ngeliatnya itu pun icip-icip gitu. Karena memang kalau sahur menurut saya pribadi, saya kalau makan sahur itu sudah nyiapin buat anak-anak gitu. Aneh aja gitu bangun tidur makan. Ya paling cuma minum-minum selesai. Sudah. Betul. Kadang memang biasanya makan bukan jam segitu, untuk ngerubah habit ini memang Ya, butuh effort lagi ya, kan ya. effort dan euforia ini hanya berlangsung 1 bulan. Pada Balik dasarnya lagi. balik lagi setelah Lebaran enggak lah ya. Yang jelas kurma ini menyehatkan dan Pak Suher di sini rawuh dengan ayo sehat dengan konsumsi kurma tiap hari, jangan cuman momen event Lebaran saja atau Ramadan saja, Ramadan saja. Tiap hari aman. Tadi kita sudah juga bahas tentang menaikkan imun. Berarti pada dasarnya kemarin Covid Lawang Agung sangat memberikan kontribusi besar untuk kejualan segala macam
tentang Nyiapin yang kurma nyiapin kurma, terus jualan madu juga nggih. Ya, Nah, madu. kita sedikit berbelok. Kalau madu di Lawang Agung ada madu apa aja, Pak? Kalau madu kita banyak ya Mbak, tapi secara klasifikasi madu terbaik itu nomor 1 dari Yaman. Jenisnya dari Yaman. Yaman. Yaman ini macam-macam, ada madu itu ada sumroh, ada madu yang ada dia lebahnya itu ngambil dari bunganya habatus sauda, madu sidir namanya itu. Oh, ini. Nah, itu yang tertinggi itu. Yang mahal Yang gitu mahal, mungkin ya. betul. Jadi selain itu ada jenis-jenisnya di Yaman. Madu Yaman itu ada beberapa tingkatan gitulah kualitas. Tapi setelah Yaman itu ada madu dari yang terbaik berikutnya ada dari Kashmir. Ada setara dengan madu dari Saudi kayak model Ashifa itu tuh model madu itu. Informasi juga ini selain kurma, madu juga baik untuk kesehatan dan juga sunnah Rasul juga. Nah, Lawang Agung punya informasi tentang itu dan ada di Lawang Agung. Ada. Apakah ada promo Ramadan? Jangan kemana-mana, informasinya setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Zuhair. Tadi sebelum iklan kita bicara tentang madu, agak sedikit melenceng dari kurma, tapi madu ada di Lawang Agung. Nah, Pak, sebenarnya memilih madu, kalau informasinya kan kalau dibakar itu apa begitu, kalau nggak dirubungi semut atau apa itu ya ada. Apakah madu-madu yang dari sono Timur Tengah juga seperti itu kah? Membedakan asli tidaknya? Ya, jadi ada, kalau biasanya orang ngetes madu itu salah satunya madu ditaruh di lepek, terus kita tuangin air, kita aduk-aduk gini. Iya, benar. Itu subhanallah si madu ini Tidak bergerak? membentuk Gitu. membentuk segi 6 Mbak. Kayak kristal berarti? Enggak, bentuknya dia gini. Kenapa itu, Bapak? Ya sunatullahnya begitu. Itu asli berarti? Asli. Apapun madu dari mana saja? Iya, jadi pasti dia kalau gini dilihat gitu, nanti dia bentuk. Coba nanti baiknya Ya, coba ada. kalau Saya punya ada di depan madu. Nanti dicoba madunya giniin aja dia. Pasti kalau dia kualitasnya bagus dia langsung bentuk gitu. Bukan berarti meng-underestimatekan madu lokal ya? Bukan. Semua madu ya? lokal. Iya, Ya, walaupun madu lokal bagus sebenarnya ya, Pak ya. Jadi kalau kualitas bagus itu dia bentuk itu, Mbak. Oh, bagus ini. Diinformasikankah ke pelanggan dari Lawang Agung ini tentang madu yang Kalau yang pemilihan madu? ya itu tadi yang saya sampaikan, kalau ke pelanggan itu tentang kualitas. Madu yang terbaik dari Yaman dengan berbagai macam kualitas. Iya. Yang berikutnya itu madu itu yang terbaik kedua ada dari Kashmir dan juga dari Saudi itu. Oke. Secara kualitas ya kurang lebih hampir sama lah. Oke. Range harga nih. Range harga untuk madu, range aja dari berapa sampai berapa? Kalau madu yang terbaik itu bisa di atas 1 juta juga ada. Percaya banget. Kalau yang Yaman itu ya, Ya. ada. Dan rasanya, mohon maaf kalau saya salah, cenderung tidak manis. Benar nggih? Jadi kekentalannya juga beda ya. Kekentalannya juga beda. Beda kekentalan. Jadi kalau madu itu selain itu kekentalan pun tahu. Dan dari warnanya aroma. agak gelap. Aroma juga iya. Belum tentu, jenisnya madu itu ada yang agak gelap, gitu. ada gitu. Aroma yang khas itu. Jadi kalau madu sidir itu ada aromanya khusus gitu. Kalau kita beli sembarangan mungkin kita nggak bisa tahu gitu. Lawang Agung jelas keasliannya. Kalau mau nyari madu, daripada mahal-mahal cari sembarangan, langsung ke Lawang Agung. Begitu nggih? Akan diberikan informasi juga, edukasi tentang madu asli yang bagaimana dan macam-macam madunya juga ada. Begitu nggih? Saya boleh nanya ini, Pak. Ini kan juga pusat oleh-oleh haji dan umroh. Betul. Adakah tip khusus ini untuk para pemirsa MTV yang mau umroh? Ini kan udah mulai dibuka lagi nih umroh. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama. Nah, adakah tips khusus berbelanja hemat? Karena kan sekarang baru selesai pandemi nih, pasti kan baru move on. Tapi banyak juga yang berangkat umroh. Adakah tips khusus dari Lawang Agung untuk memilih oleh-oleh? Biasanya begini ya, kebanyakan customer saya tanya gitu, kalau pas dia mau berangkat umroh maupun haji itu sebelum berangkat pasti mereka sudah punya list jumlah kebutuhan untuk oleh-oleh. Betul nah, sekali. itu biasanya dia ajak keluarganya, sudah ibaratnya pesan. Bisa pesan, nanti saya pesan ini barang-barangnya. Jadi saya mau fokus untuk ibadah saja. Iya, kan sayang.
Iya, ribet banget. Bukan, selain ribetnya Mbak, yang berangkat ini kita udah ngeluarin biaya besar. Betul sekali. Nunggunya lama. Tenaganya juga. Tenaganya sudah maksimal di Suruh sana. mikir oleh-oleh. Makanya di sana sudah kecapean kayak gitu. Untuk fokus ibadah masih disuruh mikir oleh-oleh. Iya. Masya Allah, saya bilang, man, nunggu. Sekarang kalau Surabaya mungkin 20 tahun lebih antrian. 35 tahun Oh, informasinya, 35 tahun, Pak. Masya Allah. Informasinya Nah, apalagi 35 kayak tahun. gitu. Udah nunggu 35 tahun Haji disuruh itu. mikir oleh-olehnya di sana. Allahu Akbar. Nggak ada waktu kayak. Nggak ada waktu, man gitu. Betul, Udah betul, nunggu betul. sekian lama, kita fokuskan untuk ibadah aja. Iya. Untuk oleh-oleh semuanya insya Allah sudah ada di Lawang Agung. Gitu ya. Ada paket-paket kecil mungkin contohnya ada ya. Ada. Kita Biasanya, waktu itu pada saat waktu sebelum COVID itu kita pernah bikin paket-paket buat oleh-oleh gitu juga. Mungkin nanti kalau sudah normal kita buatin lagi itu. Nah, Tapi itu. kadang juga pemirsa bukan keluarganya juga biasanya beli Untuk yang paket sendiri biasanya. bikin paketnya Iya. sendiri kadang gitu karena mau ditambahin hal-hal yang lain gitu. Iya, satu hal kalau saya paling suka ke Lawang Agung adalah coklat. Coklatnya yang kecil-kecil kayak kerikil itu, Kerikil, aduh itu enak banget itu. Dan kalau ngomongin tentang oleh-oleh haji dan umroh, ini kan udah mulai dibuka umroh lagi nih. Ya. Terus apakah ada juga barang-barang seperti perlengkapan haji di sana yang lengkap di Lawang Ada. Agung? Jadi di Lawang Agung itu memang kan tagline kita pusat kurma terlengkap. Iya. Tadi udah kita bahas ya. Iya. Dan Oleh-oleh oleh-oleh haji umroh. serta umroh. Nah, oleh-oleh hajinya itu selain oleh-oleh kita juga menyiapkan perlengkapannya aja. Perlengkapan haji umroh ada. Terus apa namanya? Selain perlengkapan kita juga perlengkapan sholat. Iya. Mulai mukena, sarung, bener. macam-macam Iya. sajadah ada semua. Busana muslimnya juga ada. Iya. Jadi ada misalnya baju kokonya juga ada kita. Jadi nggak usah ribet deh, ibadah aja lah gitu Iya, ya, tinggal jadi masuk memang selesai gitu. itu yang menjadi visi dari Lawang Agung Mbak, sebenarnya baik kan. Mungkin one service gitu ya, selesai semua, keluar Betul. udah aman, nggak ada kemana lagi ya, kemana Kita lagi. visi gitu. kita itu bagaimana memudahkan umat muslim dalam menyempurnakan ibadahnya. Itu visi kita. Iya. Misinya Lawang Agung punya misi itu bisa membantu umat muslim di Indonesia untuk kita buka cabang di kota-kota besar di Indonesia. Oh gitu, misinya. ada gitu ya. Rencana kan misi itu kan jangka boleh, panjang. kan? Iya, iya, iya. Harapannya begitu. Namun saat ini Amin, alhamdulillah amin. amin ya rabbal alamin. Saat ini masih 4. Hmm. Ada di Surabaya 2, di Malang 1 dan Sidoarjo. Semoga seluruh Indonesia setelah ini. Amin, kota-kota besar di Iya, Indonesia insyaallah. betul sekali karena one service masuk udah semua ada, Ada, pulang betul. tinggal ibadah begitu Betul. nggih? Atau cuma tinggal nyuruh saudara aja udah selesai begitu ya, fokus ibadah saja. Yang paling penting itu saya suka di outlet itu saya tanya. Orang masuk ke outlet itu mesti terkagum-kagum. Saya tanya, "Kenapa, Pak?" Saya kalau masuk sini nih ingat pada saat saya umroh atau haji kemarin kayak suasananya, aromanya ini sudah. Lagunya juga. Betul. Nah. Kalau udah masuk ke Lawang Agung tuh beda memang. Saya ini bukan dibayar Pak Aswer ya, bukan beneran. Kalau udah masuk ke Lawang Agung memang suasananya berbeda dan Betul. lagunya identik dengan Arabian song begitu, dan aroma-aroma rempah-rempahnya dari Betul. mungkin dari apa Pak? Dari madunya kah atau dari Ya, campur, kurma macam-macam campur-campur itu. begitu ya? Ini yang luar biasa di Lawang Agung. Jadi bukan servis levelnya yang ramah-ramah karyawannya, tapi juga aroma khasnya ini loh. Betul. Di Arabiannya ini yang dapat banget Karena ini kan di kalau Lawang kita Agung. pernah ke sana itu memori ini teringat kembali. Memori-memori indah saat di tanah suci itu. Memori Mbak. itu udah kayak yang aduh kangen ke sana lagi. Betul. Ya nggak tahu, kalau umroh oke lah bisa tiap bulan ya, tapi Betul. kalau haji, nah ini loh Masya Allah 35 tahun. Aduh kalau dihitung itu udah tua saya nih. Masya Allah. Nah kalau untuk satu lagi tadi sudah tips madu, tips oleh-oleh haji, tips memilih kurma yang baik. Monggo silahkan. Kalau tips itu sebenarnya kembali lagi kepada kebutuhan tiap customer ya. Okay. Jadi kebanyakan kita menanyakan kembali apa sih kurma yang disukai, jenisnya seperti apa, dari secara tekstur misalnya basah atau kering, keras atau lunak, tingkat kemanisannya seperti apa. Nah itu kita bisa ngarahkan, oh kurma jenis ini yang jenengan maksud. Yang ada tangkainya, oh kalau tangkai yang ini, yang ukuran gede-gede mas, itu dari apa jenisnya mejol.
Ada mejol dari Palestina, ada dari California. Tinggal begitu lihat barang, ya betul ini. Iya, biasanya kalau kita emang gitu nggak tahu namanya, tapi ngerti bentuknya. Bentuk, terus juga rasa mungkin itu kan. Secara kasat mata memang bentuk yang paling ini. Oh, ini agak basah, yang basah. Ah, ini basah. Iya. Saya tahu cuma ajwa itu. Ya itu lagi satu tips dari Pak Zuhair. Semua kurma hitam belum tentu ajwa. Lihat dulu ada seratnya atau tidak, begitu ya. Ya, berarti kalau memang cari kurma ajwa yang asli, langsung aja ke Lawang Agung ini. Pak, untuk terakhir nih, kita segmen terakhir nih. Closing statement dari Lawang Agung, dari jenengan mengenai keunggulan toko dan promosi yang sedang berlangsung. Monggo silahkan. Oke, terima kasih pemirsa dan juga Aula TV. Saya terus menghimbau, nggak bosan-bosan ya, agar sehat setiap hari dengan mengkonsumsi kurma. Karena kalau kita sehat, insya Allah segalanya lancar, baik pekerjaan dan terutama ibadah kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dikasih ibadah ini lancar, diberikan keberkahan umur juga. Amin. Kesehatan terutama, ya salah satunya dengan konsumsi kurma. Makanya saya selalu menghimbau muslimin, pemirsa Aula TV ini agar juga bisa ikut untuk terus mengkonsumsi kurma setiap hari. Jangan cuman event Ramadan saja, tapi sehat dengan konsumsi kurma tiap hari. Di beberapa segmen ini kita sudah ngobrol membahas kupas tuntas tentang kurma. Apalagi kurma ajwa, 7 butir bisa menghindarkan dari racun dan juga sihir. Itu informasi yang luar biasa. Dan mencari kurma yang memang sesuai kebutuhan ada banyak macam, sampai hampir 70 tadi Bapak bilang, nggih? Betul. Dan seperti ini, kemasan cantik seperti ini bisa dibuat untuk hampers lebaran. Sudah cantik, tinggal kasih aja gift-nya. Nggak usah ribet-ribet bungkusin sendiri, mungkin begitu. Betul. Dengan dalamnya yang higienis seperti ini, ya ini udah cantik banget dan bisa berlangsung lama. Begitu nggih. Dan juga ada oleh-oleh, paket oleh-oleh umroh dan haji. Banyak barang di situ, one service, tinggal masuk, beli semuanya, fokus ibadah aja, begitu nggih kata-katanya. Dan semoga obrolan kita bermanfaat. Amin. Matur nuwun rawuhnya Pak Zuhair. Semoga misinya, harapannya untuk membuka outlet seluruh Indonesia tercapai. Amin, terima kasih. Untuk umat muslimin harus tetap sehat kata beliau. Karena kalau sudah sehat, ibadah lancar, pekerjaan lancar, semuanya lancar. Betul. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum nyoba ini. Sorry lah.